Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya, Nama haleluya. Yesus. Segala puji dan syukur, segala hormat, segala kemuliaan bagi Engkau Bapa di surga. Allah kami, Juru Selamat kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada pagi hari ini Tuhan, oleh kasih-Mu, oleh anugerah dan kemurahan-Mu, pertolongan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama dengan kebenaran Tuhan. Di lain untuk memuji dan menyembah memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan kesehatan buat kami pada saat ini Tuhan, semua Tuhan. Terima kasih saat kami mendengarkan sebagian firman Bapa. Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, kekurangan kami Bapa. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Urapi kami semua yang hadir pada Zoom meeting ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu buat kami Tuhan. Urapan sorga Tuhan atasnya Tuhan. Kami diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa karena masuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita bisa menikmati kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Banyak hal dalam hidup kita tidak mampu untuk menjalaninya dalam segala keterbatasan kita, dalam begitu banyak kekurangan kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kuasa dalam kebangkitan Kristus. Karena itu pagi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang hidup sebagai orang yang ada di dalam kuasa kebangkitan Kristus ini. Ada satu hal yang ingin Tuhan mau untuk kita memahami lebih dalam. Sebab ketika kita memahami lebih dalam, kita akan lebih percaya diri. Kita akan lebih yakin. Saudara tahu kalau orang berjalan dalam keyakinan tentunya berbeda dengan orang yang berjalan dalam keraguan. Mari kita dasari dulu pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Amin, saudara-saudara. Kita katakan sekali lagi dengan iman, walaupun tidak kedengaran suaranya di sini, tidak mengapa. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ini satu garansi yang diberikan bagi orang percaya. Karena itu kita harus tahu, kita harus mengimani, kita harus meyakini kebenaran ini, saudara-saudara. Kalau kita meyakini kebenaran ini, percayalah ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu, memang dalam hidup ini kadang-kadang tidak tahu itu ada baiknya. Tetapi prinsip-prinsip tertentu kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, kita akan terlewatkan dari begitu banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya ingat satu hari ada staf gembala dari sebuah gereja. Mereka punya kesempatan untuk datang ke Pulau Jawa ini untuk merayakan satu acara besar di organisasi gereja mereka. Lalu singkat cerita, diajaklah satu hamba Tuhan yang belum pernah naik pesawat. Jadi mereka naik pesawat sama-sama. Ternyata dalam penerbangan itu ada cuaca yang sangat buruk. Dan orang sudah mulai panik, mereka pada berseru, Tuhan tolong, ya.
Mereka pada memanggil nama Allah yang mereka percaya. Tapi kemudian seorang hamba Tuhan ini yang baru pertama kali naik pesawat ini, dia tenang saja, dia begitu tenang. Dia melihat orang-orang mulai panik, tapi dia tenang. Singkat cerita, akhirnya mereka luput dari cuaca buruk, dan mereka bisa tiba di Surabaya dalam kondisi yang selamat begitu ya. Lalu kemudian gembala tanya kepada seorang stafnya ini yang baru pertama kali naik pesawat. Dia tanya, tadi semua orang pada panik, semua orang pada berteriak panggil nama Tuhan. Kenapa kamu tenang-tenang saja? Dia bilang, emang kenapa? Saya pikir naik pesawat harus begitu. Ya, karena mungkin dia berpikir naik transportasi di darat aja ada goncangan-goncangan, masa naik pesawat tenang-tenang begitu ya. Karena dia tidak tahu. Jadi dia bisa tenang, saudara-saudara. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah untuk sesuatu yang prinsip, yaitu kebenaran firman Allah. Kita harus tahu, sehingga kita bisa klaim setiap pemberian Tuhan yang sudah pasti ditujukan bagi anak-anaknya. Amin, saudara-saudara. Nah, di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10 ini kita melihat bahwa Daud menuliskan sesuatu yang adalah fakta. Dalam setiap Mazmur yang Daud tulis, pada umumnya bukan hanya berdasarkan perasaan dia, tapi berdasarkan pengalaman yang dia alami dalam kehidupan dia. Dia bukan seorang yang suka terbawa perasaan, sedikit-sedikit mengungkapkan perasaannya. Tidak juga. Tapi dia seringkali memberikan pujian, penyembahan kepada Tuhan, berawal dari pengalaman hidupnya. Tapi kalau kita baca kebenaran ini, kita akan menemukan bahwa Daud sedang berbicara sesuatu yang sifatnya profetik. Daud sedang membicarakan sesuatu yang terjadi bagi pribadi yang lain, bukan hanya dirinya. Tapi dia sedang menunjuk kepada satu pribadi yang lain. Yang pertama, kalau kita baca ayat ini, sekali lagi dikatakan di sana bahwa ada kata orang kudus, ya. Orang kudus ya di dalam bagian yang kedua ini. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu, ya. Bapa tidak membiarkan orang kudusnya untuk melihat kebinasaan, untuk melihat saja tidak, saudara-saudara, apalagi untuk mengalami kebinasaan. Nah, kita lihat di sini yang pertama, orang kudus ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Yohanes 6 ayat 69 bilang, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya. Ada catatan-catatan lain, misalnya dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7, Kisah 3 ayat yang ke-14. Di sana ditujukan bahwa Yesus adalah yang dimaksud dengan yang kudus. Nah, kita sudah dengarkan beberapa pembahasan firman Allah bahwa Yesus adalah Allah 100%, tapi dia juga adalah manusia 100%. Konsep seperti ini memang tidak bisa diterima oleh manusia pada umumnya karena mereka tidak meyakini apa yang kita percaya. Konsep penebusan ini dianggap sebagai sesuatu kebodohan bagi dunia. Karena memang mereka sudah menerapkan hatinya tidak mau percaya kepada konsep penebusan di dalam Yesus tentunya. Tapi bagi kita sekalian, kita percaya dan kita mengalaminya. Nah, dari sini dikatakan dengan jelas bahwa yang kudus dimaksudkan di sini adalah pribadi Yesus sendiri. Dia tidak pernah menyentuh atau disentuh oleh dosa karena dia adalah pribadi yang kudus. Dia adalah Allah yang luar biasa.
Nah, Yesus tidak dikuasai kebinasaan. Karena itu ada orang yang bilang begini, kalau memang dia sudah mati kan sudah selesai. Kenapa pakai acara bangkit lagi? Ini satu kebenaran yang diberikan kepada kita orang percaya, supaya kita jangan ragu. Kalau Yesusnya sudah mati, sudah selesaikan dosa kita, dia tidak bangkit. Apa garansinya bagi kita? Semua orang juga akan bilang, pemimpin-pemimpin dunia yang hebat juga mati, tapi nggak bangkit tuh. Ya kan? Yesus satu-satunya pribadi yang mati pada hari ketiga, dia bangkit. Kenapa pada hari ketiga? Kenapa nggak 1 hari aja? Kenapa nggak 2 hari aja? Kenapa nggak sebentar aja? Ini untuk menutup setiap alasan manusia bahwa Yesus benar-benar mati. Dan dikonfirmasikan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Ini menunjuk kepada kita sekalian bahwa dia adalah satu-satunya jalan penebusan itu. Dia adalah satu-satunya pribadi yang hidup. Kenapa dia hidup? Sekali lagi, karena dia adalah pribadi yang kudus. Ya. Kalau kita lihat penderitaan yang dialami oleh Yesus ini memang begitu sulit untuk dijalani. Sukar sekali untuk dijalani. Dan memang itu harus diberlakukan kepada Yesus. Karena menurut catatan Ulangan 21 ayat 23, bahwa Yesus itu memang dibuatkan menjadi terkutuk. Terkutuk orang yang mati, digantung atau disalib. Itu Ulangan 21 ayat 23. Jadi pribadi yang begitu kudus, tidak berdosa, dibuatkan jadi terkutuk. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita yang percaya kepada dia ini, kita mengalami, harus kita catat dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, Yesus tidak turun ke dunia orang mati. Yang dimaksud di situ adalah dia tidak masuk ke neraka. Ya, bahasa aslinya dipakai kata Sheol, tempat penderitaan bagi orang yang telah mati. Dan orang yang sudah masuk ke Sheol ini, dia tidak akan kembali lagi, dia tidak bisa keluar lagi. Itu sebabnya kita tidak percaya ketika Yesus mati dia turun ke neraka. Jangankan turun ke neraka, Mazmur melihat pun tidak, ya. Nah, itu yang harus kita catat baik-baik. Ya, kita belajar di sini bahwa yang dimaksud dengan orang kudus ini bukan hanya ditujukan kepada Yesus sendiri, tapi ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Siapa dia? Saya dan saudara-saudara. Kita dalam tanda petik, sejelek-jeleknya kita, seberdosa-berdosanya kita, di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang disebut mata-mata diberikan oleh gereja-gereja tertentu, ya. Karena memang ungkapan orang kudus ini juga ada satu pemberian yang diberikan gereja kepada umat, ya. Misalnya dia disebut santo, dia disebut santa, ya. Disebut orang kudus bagi laki-laki, santo, perempuan santa, ya. Bukan semata-mata seperti itu, saudara-saudara. Tetapi kita dikatakan orang kudus karena Tuhan yang berikan langsung. Efesus 1 ayat yang pertama dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus di Efesus. Jadi yang dimaksud orang percaya di sini itu orang-orang kudus, ya. Jemaat Tuhan yang telah percaya kepada Tuhan. Catatan Roma 1 ayat yang ke-7 bilang, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus.
garis bawahi. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah orang-orang kudus. Amin, saudara-saudara. Ya, kita tinggal di berbagai tempat yang berbeda. Kita bukan tinggal di Semarang, di Jawa Tengah, di Kudus, bukan. Tetapi kita tinggal di mana saja, kita punya predikat sebagai orang kudus. Bisa berkata amin? Haleluya. Nah, kenapa kita bisa disebut sebagai orang kudus? Tadi saya sudah katakan bahwa kita disebut orang kudus bukan hanya pemberian daripada gereja atau organisasi kepada kita sebagai orang percaya, bukan. Tetapi kita disebut orang kudus karena firman Allah berkata, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kita disebut orang kudus. Kenapa? Karena kita dikuduskan oleh darah Yesus. Bisa berkata amin, saudara-saudara? Karena itu saudara-saudara yang terintimidasi karena kesalahan, pelanggaran di masa lalu, dan kadang-kadang itu membuat kita tidak bisa menghampiri Tuhan. Ketika kita mulai menyembah Tuhan, kita ingat-ingat pelanggaran dosa, lalu kemudian kita tidak mampu untuk melanjutkan ibadah kita kepada Dia. Jangan tinggal di sana, karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa Yesuslah yang menguduskan kita. Kita percaya, kita alami penebusan itu. Yohanes 15 ayat yang ketiga, kita dikuduskan oleh firman Allah yang diresponi dengan baik. Jadi kalau kita bisa memberikan respons baik terhadap firman Allah, kita dikuduskan oleh kebenaran itu. Amin, saudara-saudara. Di dalam catatan 1 Petrus 1 ayat yang kedua, kita dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus yang mendorong kita untuk taat. Kecenderungan manusia yang berdosa adalah suka melakukan pelanggaran, tapi oleh Roh Kudus untuk mendorong kita agar kita taat. Jadi kalau kita mau hidup taat, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Kita dikuduskan oleh karena ada iman di dalam kita. Nah, bagaimana iman bisa ada dalam kita? Iman itu bisa ada dalam kita kalau kita dengar firman. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa kita orang-orang percaya, kita mendapat predikat sebagai orang kudus. Ada satu keuntungan besar bagi kita yang sedang mengarungi lautan luas ini. Ada satu keuntungan besar bagi kita umat Tuhan, orang percaya. Pergumulan ini. Satu kita menikmati segala fasilitas yang disediakan Tuhan bagi orang kudus. Amin, saudara-saudara. Ini kita perlu catat baik-baik. Untuk masa ini, fasilitas kehidupan. Termasuk di dalamnya, kalau kita janji Tuhan. Tapi bukan itu saja, saudara-saudara. Ada satu konfirmasi kepada kita untuk masa yang akan datang juga. Masa yang akan datang karena kita akan mati. Bukan berarti semata-mata kita kudus, lalu kita tinggal selamanya di bumi. Jangan, saudara-saudara. Ya, di bumi ini tempat berproses. Nggak enak di bumi. Ya, walaupun nggak enak,
kalau mau mati kadang-kadang masih minta perpanjang umur, ya kan? Saya sudah capek berjalan dalam dunia, terlalu sulit, terlalu sukar perjalanan hidup. Aduh, begitu mengerikan, katakannya begitu ya, dikatakan begitu. Tapi ditanya, mau mati? Ya mau. Mau sekarang? Oh jangan dulu, ya kan? Itulah kita manusia ini. Jadi dunia itu hanya tempat sementara ya. Tapi ada satu catatan bagi kita bahwa kalau kita meninggal nanti, kita dikasih tempat yang luar biasa, ya. Tempat yang sungguh indah, tempat yang permanen, sorga untuk selama-lamanya. Ini garansi bagi kita, bagi orang kudus. Orang yang tidak dikuduskan tidak bisa sampai ke sana. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam catatan Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama, ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi ada satu kebahagiaan, ada satu perbedaan yang sangat tajam kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Selain kita hidup di dunia, kita diberikan garansi untuk menikmati fasilitas Allah. Tapi nanti ketika kita mengakhiri hidup, semua orang pasti mati. Cuma belum tahu aja kapan waktunya, ya kan? Tapi yang sudah meninggal dalam kondisi percaya kepada Tuhan, mereka beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Nanti mereka akan bangkit pada kebangkitan yang keberapa? Yang pertama. Kebangkitan yang kedua itu diberlakukan bagi mereka-mereka yang akan dihukum di dalam api neraka. Tapi bagi orang percaya dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Supaya mereka bisa ikut menikmati 1000 tahun damai. Satu keadaan yang penuh dengan kebahagiaan dialami oleh orang-orang percaya ini. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi saya sudah bilang, sulit sekali pergumulan hidup kita. Jadi orang percaya itu nggak enak, saudara-saudara. Ya, sudah lakukan yang terbaik, menurut firman Tuhan, kita coba lakukan. Tapi masih juga diomong-omongin. Masih juga disindir-sindir, diolok-olok. Nggak gampang. Tapi ini yang harus kita catat baik-baik. Bahwa tidak sia-sia kita mengalami pembenaran di dalam Kristus. Karena itu, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan nikmatin sendiri. Amin, saudara-saudara. Selain kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan sudah selamatkan kita, kita berpegang kepada kebenaran itu, tetap hidup di dalamnya. Tapi yang lebih daripada itu, kita harus memberitakan tentang Tuhan Yesus ini kepada orang lain. Supaya mereka juga diselamatkan. Kasihan kan sudah menderita di bumi, nanti di akhirat pun tidak mengalami keselamatan, tidak masuk surga. Kan sayang sekali. Karena itu kita harus beritakan. Ada orang yang bilang begini, Yesus ini kok setelah bangkit, bukannya pergi kasih tahu kepada orang-orang yang menganiaya dia, kepada Pilatus, kepada pemimpin-pemimpin yang vonis dia untuk mengalami penderitaan dan akhirnya mati. Bukannya konfirmasi kepada mereka, konfirmasinya kepada orang percaya. Kalau kita mau berpikir yang gampang,
Cukup Yesus datang kasih tahu kepada mereka yang menghukum dia bahwa dia sudah bangkit. Oh, sudah selesai, banyak orang akan percaya. Kenapa sampai hari ini masih begitu banyak orang yang tidak mau percaya? Bahkan dari kalangan Yahudi sekalipun, begitu banyak yang belum percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat. Tidak percaya. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus tidak diberitakan kepada mereka. Diberitakan kepada orang percaya. Supaya apa? Orang percayalah yang akan meneruskan pemberitaan ini. Amin, saudara-saudara. Jadi ada tugas besar yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun tugas besar diberikan kepada kita, kita perlu catat baik-baik bahwa kita adalah orang yang telah dikuduskan Tuhan, kita difasilitasi Tuhan. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Karena itu, sulit, sukar, percayalah, kita punya status sudah berubah. Perubahan status kita memberikan kuasa kepada kita. Sehingga kita bisa memberitakan adalah pribadi yang dapat menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Tuhan memberkati kita, berjalanlah dengan penuh pengharapan di hari ini, karena kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan. Ya, nikmati segala penyediaan Tuhan karena kita layak. Kenapa kita layak? Tuhan sendiri yang melayakkan kita. Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati kebesaran-kebesaran Tuhan di hari ini. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami diyakinkan lagi hari ini bahwa siapapun kami, kadang-kadang iblis berusaha mengintimidasi kami dengan pelanggaran dan dosa yang sudah kami lakukan. Tapi firman Allah menegaskan kepada kami hari ini, dan kami harus percaya itu, bahwa kami sudah dikuduskan oleh darah yang mahal. Nah, itu kami orang-orang percaya adalah orang-orang kudus, orang-orang yang berlayak untuk mendapatkan fasilitas Tuhan, baik di bumi ini maupun di masa yang akan datang. Ada sorga diberikan bagi kami semua. Karena itu kami bersyukur buat kebenaran ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami tetap memohonkan kasih-Mu atas kami, supaya kami jangan menjadi orang yang egois. Kami sudah mendapatkan keselamatan dalam Tuhan, biarlah kami juga dapat memberitakan kepada sekeliling kami, sehingga mereka pun juga bisa mengalami keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih banyak. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.